Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kaum muslimin yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala azza min qail, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibud da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya tentangku, sesungguhnya aku dekat. Aku akan menjawab, aku akan mengabulkan doa-doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah ayat 186. Ayat ini perintah tentang berdoa. Ayat ini berada di antara ayat-ayat puasa. Ayat sebelumnya 183 sampai 185 dan setelahnya ada ayat 187 dan 188. Pada bulan puasa ini kita disunahkan untuk memperbanyak berdoa, terutama ketika berbuka puasa, karena ini adalah di antara waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang mana kemungkinan besar doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kita gunakan waktu-waktu ini semaksimal mungkin, dengan sebaik-baik mungkin, memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala murka. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak suka kepada mereka yang tidak mau berdoa, kepada mereka yang tidak mau mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Malam yas'alillah yaghdabu alaih." Barang siapa yang tidak mau berdoa, barang siapa yang tidak mau memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaghdabu alaih, maka Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada mereka. Tidak sampai di situ, Allah Subhanahu wa ta'ala juga melaknat. Dalam hadis yang lain Rasulullah sampaikan, "Idza ghadibtu la'antu." Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala sudah murka kepada seseorang, la'antu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala melaknatnya. Dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita perlu etika, kita perlu adab, seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tadarruan, dengan cara menghinakan dan merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adalah makhluk yang hina, kita adalah makhluk yang rendah, makhluk yang pantas mendapatkan pertolongan, makhluk yang pantas mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khufyah, ketika kita berdoa, kita juga harus berdoa dengan khusyuk, dengan konsentrasi, dengan suara, dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang baik, dan suara yang lirih. Ini harus kita perhatikan adab-adab dan etikanya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya doa mereka yang puasa tidak akan tertolak, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadisnya Rasulullah SAW sampaikan, "Thalathatun la turaddu da'watahum al-imamul adil was-sha'imu hatta yuftir wa da'watul mazlum." Ada 3 golongan. Apabila 3 golongan ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la turaddu da'watahum, doanya, permohonannya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah al-imamul adil, imam
pemimpin, presiden, apabila mereka semua adalah adil, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, as-shaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang ketiga, da'watul mazlum. Doa orang yang sedang teraniaya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam berdoa kita harus tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai cara dalam mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan. Dalam hadisnya Rasulullah SAW sampaikan, "Ma min muslim yada'u bida'watin." Apabila ada seorang muslim atau ada orang muslim yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, laisa fihi itsmun, yang mana di dalam doanya tersebut tidak ada unsur dosa, tidak ada unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wala qati'atur rahim. Dan juga di dalam doanya tersebut tidak ada unsur memutuskan tali silaturahim. Illa atallahu biha bihidayatalasin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawab, akan mengabulkan doa-doanya dengan 3 cara. Yang pertama, imma an tu'ajjal lahu da'watahu. Allah Subhanahu wa taala segera, Allah Subhanahu wa taala langsung merespon doanya. Semua urusannya diselesaikan dengan baik. Permasalahannya ada jalan keluarnya. Ekonominya membaik, jabatannya terus meningkat dan sebagainya. Semua yang dicita-citakannya terwujudkan. Yang kedua, adalah imma ayyadakhiruha lahu fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala jadikan doa kita itu sebagai tabungan kebaikan di akhirat nanti, sebagai pemberat kebaikan kita. Yang ketiga, imma ayyasrifa anhu min su'i mithliha. Allah Subhanahu wa taala memalingkan atau menjauhkan kita dari keburukan-keburukan yang setimpal atau yang sebanding dengannya. Misalnya, ketika kita bepergian, kita ketinggalan kendaraan, kita ketinggalan pesawat. Kita marah-marah kepada diri sendiri, yang lain menjadi sasaran kemarahan kita. Tidak lama setelah itu kita mendapatkan berita, mendapatkan kabar bahwasanya pesawat yang akan kita naiki tersebut kecelakaan. Jatuh, semuanya menjadi korban, semuanya meninggal. Maka yang terucap di mulut kita adalah Alhamdulillah. Alhamdulillah saya tadi terlambat. Kalau tidak, saya akan masuk ke dalam rombongan tersebut. Seperti inilah Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari keburukan-keburukan. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu cara yang seperti apa yang cocok bagi kita dalam mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan. Bisa jadi di cara yang pertama, kedua, atau ketiga. Kita tidak bisa memilih. Kita harusnya di cara yang pertama saja. Tidak bisa. Allahu a'lam. Allah Maha tahu. Kita menerima apa yang sudah menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan puasa ini, malah kita pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita doakan semuanya, dari kita, saudara, dan negara kita. Saat sekarang ini negara kita sedang ditimpa wabah, sedang ditimpa musibah. Inilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan doa kaum muslimin semuanya, musibah ini atau wabah ini segera sirna, segera selesai, sehingga kita leluasa dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita leluasa dalam melaksanakan kegiatan duniawi kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah materi tentang doa
Semoga kita selalu mengisi waktu-waktu kita, atau waktu yang terbaik ini, dan merangka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.